Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 5, pengukuran teknik dan data akuisisi teknik mesin UNS. Di sini kami akan mempresentasikan terkait materi kami, yaitu mengenai probabilitas dan statistik. Untuk anggota kelompoknya, saya sendiri, Rahmat Rizky Nur Arifin, NIM I04201115. Saya Rama Adi Trisna Firmansyah, NIM I04201116. Saya Rinaldi Chandra Saputra, NIM I04201118. Saya Reza Abdul Rahman, NIM I04201119. Saya Ridwan Islam, NIM I04201121. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu mengenai probabilitas dan statistik. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Rinaldi Chandra Saputra. Saya persilakan. Pengenalan mengenai probabilitas dan statistik. Pemikiran mengenai probabilitas diawali dari pertanyaan seorang bangsawan Perancis bernama Chevalier de Mere kepada Pascal. Ia ingin mengetahui bagaimana pola pembagian uang taruhan pada suatu perjudian jika permainannya terpaksa dihentikan sebelum selesai. Pertanyaan ini kemudian menjadi bahan diskusi antara Pascal dan Fermat. Berdasarkan diskusi tersebut, muncullah teori-teori probabilitas. Walaupun dasar-dasar probabilitas awalnya muncul untuk menjelaskan masalah-masalah dalam perjudian, dalam perkembangannya konsep probabilitas dapat diterapkan pada berbagai masalah, seperti sosial, teknik, kesehatan, industri, akuntansi, dan manajemen. Next. Pengertian probabilitas, yaitu suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian acak. Kata probabilitas itu sendiri sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Probabilitas secara umum merupakan peluang bahwa sesuatu akan terjadi. Probabilitas biasanya dinyatakan dengan bilangan desimal, seperti 0,5, 0,2, atau sebaliknya. Untuk bilangan pecahan seperti 5/100, 2/100, dan lainnya. Nilai dari probabilitas berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jika semakin dekat nilai probabilitas ke nilai 0, maka semakin kecil juga kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Jika semakin dekat nilai probabilitas ke nilai 1, maka semakin besar suatu kejadian akan terjadi. Next. Teori pengukuran statistik. Pengambilan sampel ini mengacu pada pemperolehan suatu set data melalui pengukuran berulang dari variabel di bawah kondisi operasi tetap. Variabel ini dikenal sebagai variabel terukur atau dalam istilah statistik dinamakan besaran ukur. Dengan kondisi operasi tetap yang dimaksud adalah bahwa kondisi eksternal yang mengontrol proses dipertahankan pada nilai konstan. Dalam praktik rekayasa yang sebenarnya, kondisi yang benar-benar tetap itu sangat sulit, karena pasti akan muncul variabel kesalahan acak. Untuk menentukan nilai sebenarnya dapat menggunakan rumus persamaan sebagai berikut. Next. Probability density function. Definisi dari probability density function yaitu menyatakan nilai probabilitas dari setiap kejadian X dan dituliskan sebagai Px. Karena Px menyatakan nilai probabilitas, maka 0 kurang dari Px kurang dari 1. Dan karena Px menyatakan nilai probabilitas, maka untuk semua kejadian, jumlah nilai probabilitasnya adalah 1, atau tuliskan sebagai sigma Px sama dengan sigma Px kali X sama dengan Xn sama dengan 1. Next. Variabel acak. Variabel acak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah variabel acak diskrit, yaitu deskripsi nilai-nilai numerik dari hasil-hasil percobaan dan menghubungkan keduanya, namun tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval. Nilai variabel acak diskrit merupakan bilangan bulat dan asli, tidak berbentuk pecahan, dan jika digambarkan pada sebuah garis interval, variabel ini akan tampak berupa sederetan titik-titik yang terpisah. Yang kedua yaitu variabel acak kontinu, yaitu deskripsi nilai-nilai numerik dari hasil percobaan dan menghubungkan keduanya yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval. Nilai variabel acak kontinu dapat berupa bilangan bulat maupun pecahan, dan jika digambarkan pada sebuah garis interval akan berubah
akan berupa sederetan titik yang bersambung membentuk suatu garis lurus. Next. Selanjutnya yaitu membuat histogram dan distribusi frekuensi. Dilihat dari tabel 4G1, N-nya adalah 20, maka langsung kita masukkan dalam rumus, K sama dengan 1,87 kali N-nya 20 min 1 pangkat 0,4 ke 1 sama dengan 7. Selanjutnya, tentukan nilai maksimum dan minimum dari kumpulan data dan bagi rentang ini menjadi interval K. Untuk minimum 0,68 dan maksimumnya 1,34. Nilai dx-nya 0,05. Jadi intervalnya sebagai berikut. Setelah itu dapat dibuat histogramnya sesuai dengan interval yang telah ditemukan. Hasilnya yaitu dapat dilihat bahwa tendensi sentral tertentu yang dilihat sebagai frekuensi maksimum kejadian yang berada pada interval 0,95 hingga 1,05. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis distribusi probabilitas. Yang pertama ada distribusi normal, di mana distribusi normal adalah sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel secara kontinu. Di sini bisa kita lihat di mana kurvanya berbentuk seperti lonceng. Nah, di sini merupakan kurva sebaran data, di mana di tengah-tengah ini adalah nilai rata-rata data tersebut. Nah, untuk data di sekitaran rata-rata ini datanya persentasenya besar sekali, namun semakin jauh dengan nilai rata-rata maka sebaran data semakin sedikit. Untuk perumusannya dapat dilihat pada layar ini. Kemudian yang kedua yaitu distribusi log normal. Distribusi log normal adalah distribusi dari suatu variabel acak yang logaritmanya berdistribusi normal. Nah, untuk grafiknya bisa dilihat seperti ini. Dan untuk perumusannya bisa dilihat pada layar ini. Kemudian jenis distribusi yang ketiga yaitu distribusi rektangular, yaitu distribusi yang rentang nilainya memiliki probabilitas yang sama. Dapat dilihat dari kurva ini, di mana nilai Px-nya ini rentang nilainya hampir sama. Jadi dalam grafik ini grafiknya tidak naik, tapi hanya naik sedikit karena rentang nilainya hampir sama probabilitasnya. Untuk perumusannya bisa dilihat di layar ini. Kemudian yang berikutnya ada distribusi triangular. Untuk distribusi triangular adalah bila suatu sebaran data memiliki rentang nilai di mana terdapat satu nilai yang merupakan nilai terbanyak. Nah, di sini ada nilai yang terbanyak yaitu di titik C. Ada titik A, C, dan mohon maaf ini sebenarnya titik B. Nah, untuk perumusannya, untuk yang segitiga di sisi kiri dari A sampai C, ini perumusannya yaitu 2 kali X min A per B min A kali C min A. Nah, untuk segitiga sisi kanan dari C sampai B, ini perumusannya 2 kali B min X per B min A kali B min C. Selanjutnya, ada distribusi Poisson, merupakan distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Nah, untuk kurva distribusi Poisson seperti ini kurvanya. Untuk perumusannya yaitu Px sama dengan E pangkat min lambda kali lambda pangkat X per lambda. Untuk kemudian yaitu distribusi normal, yaitu suatu distribusi teoretis yang menggunakan variabel-variabel random diskrit yang terdiri dari 2 kejadian saja yang berkomplement. Jadi peluangnya hanya ada 2, sukses atau gagal, ya atau tidak, dan lain-lain. Nah, untuk kurvanya bisa dilihat seperti ini, dan perumusannya bisa dilihat pada layar tersebut. Nah, untuk contoh pengaplikasian dari distribusi binomial ini terdapat pada koin
koin yang ada dua muka saja, yaitu hanya angka atau gambar. Jadi peluang muncul angka atau gambar. Jadi sukses atau gagal. Kemudian berikutnya ada behavior of population. Di sini ada grafik dari kurva distribusi normal. Nah, untuk distribusi normal, sebagian besar teori statistik yang ada dikembangkan menggunakan distribusi normal. Distribusi normal memprediksi bahwa hamburan terlihat pada kumpulan data yang diukur akan didistribusikan secara simetris dalam beberapa tendensi sentral. Bentuknya adalah kurva lonceng yang seperti lonceng kurvanya. Fungsi probabilitas variabel acak X yang terdistribusi normal didefinisikan sebagai Px sama dengan 1 per sigma akar 2pi eksponensial dari min setengah X min X aksen kuadrat per sigma kuadrat. Dalam melakukan beberapa pengukuran, tentunya kita mendapatkan nilai X, beberapa nilai X yang masuk dalam interval tertentu, maka nilai X dapat diasumsikan sebagai X sama dengan X plus minus X aksen plus minus delta X. Sehingga diperoleh nilai probabilitasnya yaitu P X aksen min delta X sampai X aksen plus delta X sama dengan integral dari X aksen min delta X sampai X aksen plus delta X Px dx. Nah, dengan mengintegralkan persamaan tersebut dan misalkan nilai beta yaitu X min aksen per sigma sebagai variabel normal standar dan memisalkan nilai Z sama dengan X1 min X aksen per sigma yang nilai Z ini menentukan interval dalam Px. Nah, di sini nilai Z-nya itu di sini yang menentukan nilai interval. Serta maka diperoleh nilai d beta, diferensial dari beta sama dengan diferensial X per sigma. Maka dipindah ruas jadi sigma kali diferensial beta sama dengan diferensial X. Sehingga diperoleh persamaan probabilitas beta dari min Z1 sampai Z1 sama dengan 1 per akar 2pi integral min Z1 sampai Z1 eksponensial min B kuadrat per 2 diferensial beta. Karena dalam distribusi normal probabilitas X simetris dengan terhadap X aksen atau rata-rata, maka diperoleh 1 per akar 2pi integral min Z1 sampai Z1 eksponensial min beta kuadrat per 2 diferensial beta sama dengan 2 kalinya. Karena ini kan simetris, di sisi kiri dan sisi kanan ini luasannya sama dan peluangnya juga sama. Jadi dikalikan dengan 2. Untuk mencari nilai probabilitas dalam distribusi normal ini, maka kita bisa mencarinya dalam tabel distribusi normal. Nah, berikut ini adalah tabel dari distribusi normal yang saya ambil, yaitu dari distribusi normal Z positif. Nah, kemudian hubungan fungsi probabilitas dan parameter statistik. Nah, dalam kurva ini kita ketahui bahwa nilai X aksen ini nilai X aksen min Z1 sigma kurang dari X aksen kurang dari X aksen plus Z1 sigma. Jadi yang plus ada di sebelah kanan dan yang min ada di sebelah kiri. Dari kurva di atas dapat diketahui bahwa jika nilai Z1 sama dengan 1, maka nilainya di sini Z1 sama dengan 1 di sini dan di sini, maka nilai kemungkinannya ada 68,26% data yang tersebar di daerah ini. Kemudian jika Z1 sama dengan 2, maka kemungkinan ada 95,45% pengukuran X akan memiliki nilai dalam interval ini. X min 2 sigma sampai X plus 2 sigma. Kemudian jika Z1 sama dengan 3, maka kemungkinan ada 99,73% penyebaran data dari pengukuran X ini memiliki 99,73% jika dalam interval X aksen min 3 sigma sampai X aksen plus 3 sigma.
Nah, kemudian ada contoh soal, di mana soalnya tentukan probabilitas P, X aksen min sigma kurang dari X aksen plus sigma. Nah, ketika Z-nya sama dengan 2,17. Untuk penyelesaiannya, kita bisa lihat langsung ke tabel Z, nilai probabilitas 0 sampai Z 0 sampai 2,17 kita bisa carinya di sini 2,17 ini 0,4850. Nah, di sini. Jadi nilai probabilitasnya 0,485. Kemudian nilai probabilitas X aksen min sigma kurang dari X aksen plus sigma ini dikalikan 2 kali dari 0,485 diperoleh 0,97, jadi nilai probabilitasnya yaitu 97%. Kemudian soal yang kedua, dalam suatu pengukuran didapat sinyal tegangan bervariasi dengan rata-ratanya X aksen sama dengan 8,5 volt dan nilai variansinya 2,25 volt kuadrat. Tentukan probabilitas bahwa nilai X yang diukur terdapat pada interval 7,5 sampai 10. Untuk penyelesaiannya, kita mengasumsikan bahwa sinyal memiliki distribusi normal terhadap X aksen. Kemudian kita cari standar deviasinya dengan cara variansi standar deviasi sama dengan akar dari variansi. Jadi standar deviasi sama dengan akar dari 2,25 volt kuadrat. Kemudian kita peroleh standar deviasinya 1,5 volt. Kemudian kita cari peluang X dari 7,5 sampai 10. Kita dari X ini kita rubah variabelnya menjadi Z, di mana Z ini X min X aksen, X1 min X aksen. Jadi X kurangi X rata-rata per sigma. 7,5 min 8,5 per 1,5. Kemudian yang sini 10,8,5. 10 min 8,5 per 1,5. Diperoleh peluang probabilitas Z dari min 0,67 sampai 1. Nah, dikarenakan distribusi normal ini simetris, maka tanda min ini bisa kita balik. Jadi peluang probabilitas dari Z dari 0 sampai 0,67 plus probabilitas Z dari 0 sampai 1. Nah, dari tabel nilai Z 0,67 bisa kita cari di sini 0,67 0,2486 dan Z 1 sama dengan di sini 0,3413. Nah, tinggal kita jumlahkan didapat nilai 0,5899. Sehingga nilai probabilitas dari tegangan antara 7,5 volt sampai 10 volt adalah 58,99%. Berikutnya materi akan disampaikan oleh Rama. Silakan. Untuk subbab selanjutnya adalah tentang finite size dataset. Next. The finite size dataset memberikan perkiraan statistik yang dikenal sebagai nilai rata-rata sampel atau dapat disimbolkan dengan X bar. Varian sampel atau dapat disimbolkan dengan XX kuadrat dan hasilnya serta standar deviasi sampel dapat disimbolkan dengan SX yang didefinisikan dengan persamaan sebagai berikut. Untuk X bar sama dengan 1 per N, sigma I sama dengan 1 sampai N XI, sedangkan untuk standar untuk varian sampel dapat dirumuskan sebagai rumus berikut, dan untuk standar deviasi dapat dirumuskan dengan rumus yang paling bawah. Next. Distribusi T atau students T variable merupakan distribusi sampling yang digunakan untuk pengujian statistik dengan kondisi ukuran sampel yang relatif kecil. Distribusi T memiliki persamaan sebagai berikut. T sama dengan X bar kurangi X aksen per XX per akar N. X. Nah, ini adalah tabel distribusi T, dapat dilihat pada tabel berikut. Next. Standar deviasi rata-rata dari rata-rata merupakan properti dari kumpulan data yang diukur.
Hal tersebut mencerminkan perkiraan bagaimana nilai rata-rata sampel dapat didistribusikan tentang nilai rata-rata yang sebenarnya. Standar deviasi dari rata-rata dapat dinyatakan dengan persamaan Sx bar sama dengan Sx per akar N. Next. Hubungan antara standar deviasi dari kumpulan data dengan standar deviasi dari rata-rata dapat dilihat pada kurva berikut. Tentang di mana nilai yang mungkin dari nilai rata-rata sebenarnya mungkin ada pada beberapa tingkat probabilitas P berdasarkan informasi dari kumpulan data sampel diberikan sebagai berikut. X bar plus minus TP PS X bar. Estimasi nilai rata-rata sebenarnya berdasarkan kumpulan data berhingga kemudian dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. X aksen sama dengan X bar plus minus TP PS X bar. Next. Selanjutnya adalah pool statistik. Seperti yang dibahas dalam bab 1, rencana pengujian yang baik menggunakan pengujian duplikat atau replikasi, serta pengulangan. Karena ulangan adalah perkiraan independen dari nilai terukur yang sama, data mereka mewakili sampel data terpisah yang dapat digabungkan untuk memberikan perkiraan statistik yang lebih baik dari variabel terukur daripada yang diperoleh dari pengambilan sampel tunggal. Sampling yang dikelompokkan sedemikian rupa untuk menentukan satu set statistik umum dikatakan dikumpulkan. Pertimbangkan M ulangan dari pengukuran sampel X, masing-masing pembacaan berulang sehingga menghasilkan kumpulan data XI, di mana I sama dengan 1, 2, sampai N, dan J sama dengan 1, 2, sampai M. Rata-rata dari X didefinisikan dengan rumus sebagai berikut, yang dapat dilihat pada layar. Next. Simpangan baku gabungan dari X didefinisikan oleh Sx sama dengan yang dapat dilihat pada layar dengan derajat kebebasan P sama dengan M dalam kurung N kurangi 1. Simpangan baku gabungan dari rata-rata X didefinisikan oleh Sx bar sama dengan Sx per akar M kali N. Bila jumlah pengukuran X tidak sama antara ulangan, maka adalah tepat untuk menimbang setiap ulangan dengan derajat kebebasan tertentu. Rata-rata gabungan kemudian ditentukan oleh rumus yang dapat dilihat. Next. Di mana subskrip J mengacu pada kumpulan data tertentu, simpangan baku gabungan diberikan oleh persamaan yang dapat dilihat pada bawah ini dengan derajat kebebasan P sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai M, Pj sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai M dalam kurung NJ dikurangi 1 dan simpangan baku dari rata-rata diberikan oleh Sx bar sama dengan Sx per akar sigma J sama dengan 1 sampai M to NJ. Next. Untuk sebab selanjutnya adalah tentang chi-square distribution. Next. Distribusi chi kuadrat. Distribusi chi-square merupakan distribusi yang digunakan untuk mengetahui perbedaan observasi dengan nilai harapan dari kelompok sampel. Dalam aplikasinya, distribusi chi-square diterapkan dalam uji chi-square. Jika kita memplot deviasi standar sampel untuk banyak set data, masing-masing memiliki n titik data. Kita akan menghasilkan fungsi kepadatan probabilitas P dalam kurung X kuadrat. P dalam kurung X kuadrat mengikuti apa yang disebut dengan distribusi chi-square yang digambarkan pada kurva di bawah ini. Distribusi X kuadrat dengan ketergantungannya pada derajat kebebasan. Untuk distribusi normal, statistik X kuadrat 1, 2, 3 pada gambar adalah X kuadrat sama dengan PSX kuadrat per sigma kuadrat dengan derajat kebebasan P sama dengan N kurangi 1. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan terkait distribusi chi kuadrat atau chi square terkait dengan precision interval in a sample variance. Pada interval presisi untuk variasi sampel dapat dirumuskan dengan pernyataan probabilitas, yaitu pada persamaan P X 1 min alpha per 2 kuadrat lebih kecil atau sama dengan X kuadrat lebih
kecil atau sama dengan X. Alfa per 2 kuadrat sama dengan 1 min alfa. Dengan probabilitas P X kuadrat sama dengan 1 min alfa, untuk alfa dinamakan dengan level of significance atau tingkat signifikansi. Kemudian dengan menggabungkan dua persamaan pada slide sebelumnya dan persamaan yang di atas, maka dihasilkan persamaan PS X kuadrat per X alfa per 2 kuadrat lebih kecil atau sama dengan sigma kuadrat lebih kecil atau sama dengan VS kuadrat VS X kuadrat per X 1 min alfa per 2 kuadrat sama dengan 1 min alfa. Dapat dimisalkan interval presisi 95% di mana Sx kuadrat memperkirakan sigma kuadrat, maka menghasilkan persamaan Vs X kuadrat per X 0,025 kuadrat lebih kecil atau sama dengan sigma kuadrat lebih kecil atau sama dengan Vs X kuadrat per X 0,975 kuadrat, dengan catatan bahwa interval ini dibatasi oleh tingkat signifikansi atau level of significance 2,5% dan 97,5% dalam cakupan 95%. Distribusi X kuadrat memperkirakan perbedaan yang diharapkan karena peluang acak. Next. Selanjutnya ini merupakan tabel nilai untuk X alfa kuadrat yang ditabulasikan pada tabel 4.5 sebagai fungsi dari derajat kebebasan. Next. Nah, pada gambar berikut, distribusi X kuadrat yang berkaitan dengan probabilitas P dan tingkat signifikansi atau level significance. Untuk P X kuadrat ini merupakan yang diukur dari kiri, dan untuk nilai alfa adalah luas yang diukur dari kanan, seperti terlihat pada gambar, dan luas total di bawah Px kuadrat ini sama dengan 1. Next. Selanjutnya ada goodness of fit test. Dalam pendekatan yang lebih ketat pada chi-square test menggunakan chi-square distribution, chi-square test memberikan ukuran perbedaan antara variasi terukur dari kumpulan data dan variasi yang diprediksi oleh fungsi kepadatan yang diasumsikan. Nah, kemudian membuat histogram interval K dari kumpulan data pengukuran N, menetapkan angka nilai pengukuran pada interval J, kemudian menghitung degree of freedom atau V pada suatu data, V sama dengan N min M. M itu merupakan number of restrictions imposed. Dari V tersebut dapat memperkirakan prediksi number of occurrence atau jumlah kejadian atau N yang diharapkan dari fungsi distribusi. Oleh karena itu, di layar nilai X kuadrat dihitung dari keseluruhan histogram adalah X kuadrat sama dengan sigma J dalam kurung NJ minus N aksen J kuadrat per N aksen J. J sama dengan 1,2, sampai K. Next. Nah, goodness of fit test ini mengevaluasi hipotesis nol bahwa data dideskripsikan oleh distribusi yang diasumsikan terhadap alternatif, yang mana data tidak dijadikan sampel dari distribusi yang diasumsikan. Untuk derajat kebebasan yang diberikan, semakin baik suatu kumpulan data sesuai dengan fungsi distribusi yang diasumsikan, semakin rendah nilai X. Atau ya dari sisi kiri tabel 4,5 tadi, sedangkan semakin tinggi nilai X, maka semakin meragukan kecocokan. Next. Selanjutnya adalah regression analysis. Nah, regresi sendiri adalah metode analisis statistik yang dipakai untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih variabel yang dinyatakan dalam bentuk matematik atau regresi. Nah,
Analisa regresi ini biasanya digunakan untuk membangun hubungan fungsional antara variabel dependen dan variabel independen. Analisis regresi mengasumsikan bahwa variasi yang ditemukan dalam variabel terikat yang diukur mengikuti distribusi normal tentang setiap nilai tetap dari variabel bebas. Kemudian pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa menggambarkan distribusi nilai terukur Y tentang setiap nilai tetap dari variabel bebas X. Kurva YC ini mewakili kemungkinan hubungan fungsional. Next. Lanjut adalah least squares regression analysis. Analisis regresi untuk variabel tunggal dalam bentuk Y sama dengan fx memberikan kecocokan polinomial math order dari data dalam bentuk YC sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat plus sampai dengan plus A M X M kuadrat M. YC mengacu pada nilai Y yang diprediksi oleh persamaan polinomial untuk nilai X yang diberikan. Untuk N, nilai yang berbeda dari variabel bebas yang dimasukkan dalam analisis order tertinggi M dari polinomial yang dapat ditentukan dibatasi pada M lebih kecil atau sama dengan N-1. Next. Untuk berikutnya adalah materi polinomial linear yang akan disampaikan oleh Ridho. Ini lanjut. Selanjutnya, polinomial linear. Koefisiensi korelasi R dapat ditemukan dengan persamaan di bawah ini yang dapat kita lihat. Di sini koefisien korelasi memberikan ukuran hubungan antara X dan Y yang diprediksi oleh bentuk persamaan kurva fit itu dibatasi oleh plus minus 1 yang mewakili korelasi sempurna. Tanda menunjukkan bahwa Y meningkat atau menurun dengan X. Untuk R lebih kecil dari plus minus 1 dan lebih besar dari plus minus 0,9. Regresi linear dapat dianggap sebagai hubungan yang andal antara Y dan X atau nilai seiring dilaporkan yang menunjukkan seberapa baik varians dalam Y diperhitungkan oleh kecocokan. Namun koefisien korelasi dari nilai R kuadrat hanyalah indikator hipotesis bahwa Y dan X berhubungan. Korelasi tidak menyiratkan sebab dan akibat. Nilai R dan R kuadrat bukanlah penduga yang efektif dari galat acak dalam YC. Sebagai gantinya nilai SYX digunakan untuk tujuan itu. Next. Estimasi presisi dalam kemiringan kecocokan dapat diperkirakan dengan persamaan berikut, yaitu SA1 sama dengan SYX akar dari 1 dibagi dengan sigma NI sama dengan 1 dalam kurung XI dikurang X kuadrat. Perkiraan presisi untuk mencegat 0 dapat menggunakan persamaan SA0 sama dengan SYX akar dari sigma NI sama dengan 1 XI kuadrat dibagi dengan N sigma NI sama dengan 1 buka kurung XI dikurang dengan X tutup kurung kuadrat. Di sini kesalahan dalam A0 akan mengimbangi kurva kalibrasi dari intercept Y. Next. Nah, di sini terdapat contoh soal. Sebuah problem kecepatan memberikan output tegangan yang berhubungan dengan kecepatan U. Dengan bentuk E sama dengan A plus B, kalibrasi dilakukan dengan data N sama dengan 5 dicatat pada tabel di bawah ini yang ditemukan kecocokan kufra yang sesuai. Kita dapat lihat di sini terdapat N sama dengan 5, E sama dengan A plus B U pangkat M, dan diketahui yang ditanya adalah A dan B.
Solusi untuk menyelesaikannya itu persamaan fungsional yang disarankan dapat diubah log E kurang A tutup kurung sama dengan log B plus M log U. Dengan bentuk linear Y sama dengan B plus MX. U di sini sama dengan 0 meter per second, E sama dengan 3,19 F. Nilai A harus sama dengan 3,19 F. Di sini nilai Y dan X dihitung dengan defisiasi yang sesuai dari hasil kecocokan 4 nilai. Yang dari nilai U, Y sama dengan log buka kurung E kurang A tutup kurung, X sama dengan log U, dan E1 kurang ECI. Selanjutnya. Nah, di sini dengan mensubstitusikan nilai Y dan X dengan persamaan yang ada di samping A0 dengan A1, didapatkan hasil A0 sama dengan B sama dengan minus 0,525 dan A1 sama dengan M sama dengan 0,43. Dari tabel yang tadi telah diketahui di distribusi T pada tabel 4.4, T 2,95 itu sama dengan 4,30 atau T,95 SYX sama dengan 0,015. Adapun kufra yang sesuai dengan interval itu Y sama dengan minus 0,525 plus 0,43 dikali plus minus 0,015 dengan 95%. Di sini polinomial ditransformasikan sama dengan A plus BU pangkat M, yaitu sama dengan 3,19 ditambah 0,30 U pangkat 0,443 V. Kufra yang sesuai dengan interval kepercayaan 95% ditunjukkan pada gambar selanjutnya ini. Nah, kita bisa lihat gambar kufra ini yang didapatkan dari hasil perhitungan tadi. Dengan 95% confidence interval of fit. Dan nilai E sama dengan 3,19 plus 0,3 U pangkat 0,43. Ya, selanjutnya. Selanjutnya itu deteksi data outlier. Tidak jarang ditemukan titik data palsu yang tampak tidak sesuai dengan kecenderungan kumpulan data. Data yang berada di luar probabilitas variansi normal secara salah mengimbangi estimasi nilai rata-rata sampel, meningkatkan estimasi ketidakpastian acak, dan mengaruhi korelasi kuadrat kecil. Di sini teknik statistik dapat digunakan untuk mendeteksi titik data tersebut yang dikenal sebagai outlier. Setelah terdeteksi, keputusan untuk menghapus titik data dari kumpulan data harus dibuat dengan hati-hati. Setelah outlier dihapus dari kumpulan data, statistik dihitung ulang menggunakan data yang tersisa. Next. Kriteria untuk deteksi outlier yang probabilitas kejadian kurang dari setengah N. Titik data adalah outlier potensial jika 1 dikurang 2 kali P Z0 tutup kurung lebih kecil dari setengah N. Tes 3 sigma adalah mengidentifikasikan titik-titik data yang berada di luar kisaran 99,73%. Kemungkinan terjadi X plus minus TP, 99,7 SX sebagai outlier potensial. Next. Ya, di sini terdapat contoh soal. Yang pertama, pertimbangkan data yang diberikan di bawah ini untuk 10 pengukuran tekanan ban yang dilakukan dengan menggunakan pengukuran genggam yang murah. Catatannya itu yaitu 14,5 PSI sama dengan 1 bar. Di sini terdapat tabel uji yang 1 sampai 10 dengan hasil yang berbeda. Berdasarkan 10 titik data, main sampel dan standar defisiasi sampel ditemukan dari persamaan 4.14 A dan C menjadi X sama dengan 27 PSI dengan SX
sama dengan 3,8. Tetapi tekanan ban tidak boleh berbeda jauh antara dua pembacaan di luar kemampuan presisi sistem dan teknik pengukuran, sehingga titik data 9x sama dengan 18 berpotensi menjadi outlier. Terapkan kriteria Chauvenet ke titik data ini. Untuk N sama dengan 10, persamaan 4.4 memberikan buka kurung A kurang 2E dikali P tutup buka kurung Z0 tutup kurung kurang dari setengah N, yang mendapatkan hasil 1 dibagi 20 sama dengan 0,50. Next. Jadi kriteria mengidentifikasi titik sebagai outlier jika terletak di luar 1 kurang 0,050 sama dengan 0,950, di mana untuk 10 titik data adalah 95% probabilitas penyebaran data. Untuk XI sama dengan 18 dan Z0 sama dengan 2,368. Maka nilai P dalam kurung Z0 sama dengan P dikali dengan 2,368, yaitu mendapatkan hasil 0,4910. Sehingga 1 dikurang 2 dikali 0,49110 sama dengan 0,018. Karena 0,018 lebih kecil daripada 0,050, tes ini mengidentifikasi titik data X sama dengan 18 sebagai outlier potensial. Next. Selanjutnya jumlah pengukuran yang diperlukan. Berapa banyak pengukuran N yang diperlukan untuk mengurai nilai taksiran kesalahan acak dalam rata-rata sampel ke tingkat yang dapat diterima. Dapat ditemukan dengan persamaan berikut. X aksen sama dengan X plus minus TV dikali PSX. Nah, di sini CI menjadi interval kepercayaan. CI sama dengan plus minus TVPSX sama dengan plus minus TVPSX dibagi akar N. Nilai presisi satu sisi D sebagai berikut, yaitu dengan D sama dengan CI per 2 sama dengan TVP SX dibagi akar N. Jika selang kepercayaan adalah plus minus 1 unit, selang dengan L C2 satuan, maka D sama dengan satuan. Oleh karena itu, jumlah pengukuran diperlukan diberikan dengan N sama dengan TVP SX dibagi D kuadrat. Next. Karena derajat kebesaran dalam SX bergantung pada N, penyelesaian persamaan di atas memerlukan iterasi persamaan. Memberikan perkiraan pertama untuk jumlah pengukuran yang diperlukan. Seberapa dekat ia mengurai rentang kesalahan acak ke kendala tergantung pada seberapa baik nilai asumsi SX mendekati populasi sigma. Kekurangan dari metode ini adalah kebutuhan untuk memperkirakan SX yang dapat didasarkan pada pengalaman atau pengetahuan lain dari populasi. Salah satu pendekatan adalah membuat sejumlah pengukuran awal. N1 untuk mendapatkan estimasi varian sampel S1 pangkat 2 yang diharapkan, kemudian menggunakan S untuk perkiraan jumlah pengukuran yang diperlukan. Jumlah total pengukuran NT akan diperkirakan sebagai berikut, yang itu NT sama dengan TN dikurang 1,95 S1 dibagi D kuadrat. Ini menetapkan bahwa pengukuran tambahan NT dikurang N1 diperlukan. Next. Nah, di sini terdapat contoh soal. Dari 21 pengukuran awal suatu variabel, standar deviasi kumpulan data adalah 160 unit. Kami ingin mengurangi interval kepercayaan 95% dalam nilai rata-rata menjadi plus minus 30 unit. Perkiraan jumlah total pengukuran diperlukan kita dapat diketahui S1 sama dengan 160 unit, D sama dengan
CI dibagi 2 sama dengan 30, nilai N1 sama dengan 21 dan T 20,95 sama dengan 2,093. Di sini terdapat solusi pada 21 pengukuran interval kepercayaan dalam nilai rata-rata adalah 2,093 dikali 160 dibagi V21 sama dengan 173 unit. Kita perlu mengurangi ini menjadi plus minus 30 unit. Maka dapat digunakan persamaan ini NT sama dengan TN dikurang 1,95 S1 dibagi dengan D kuadrat sama dengan kita dapat hasilnya itu 125. Jadi sebagai tebakan pertama dengan total 125, pengukuran diperkirakan diperlukan lakukan 104 pengukuran tambahan dan kemudian analisis ulang untuk memastikan bahwa kendala terpenuhi. Next. Nah, yang selanjutnya itu simulasi Monte Carlo. Ketika hasil dihitung dari nilai satu atau lebih variabel acak independen, variabilitas dalam variabel independen secara langsung mempengaruhi variabilitas dalam hasil. Untuk mengilustrasikan simulasi Monte Carlo, perhatikan hasil R yang merupakan fungsi yang diketahui dari dua variabel melalui hubungan parametrik. Setiap variabel didefinisikan oleh fungsi kepadatan probabilitas sendiri. Proses iterasi ini terus mempengaruhi kumpulan data untuk run hingga standar deviasi yang diprediksi untuk R konvergen ke nilai asymptotik. Next. Nah, simulasi Monte Carlo didasarkan pada distribusi variabel yang diasumsikan sehingga merupakan perkiraan. Namun jika distribusi yang diasumsikan masuk akal, maka hasil aproksimasi akan sangat baik. Kekurangannya adalah jumlah tipikal iterasi yang dibutuhkan dapat berkisar antara 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 6. Jumlah iterasi dapat dikurangi dengan menggunakan teknik sampling yang ditinggalkan. Simulasi dapat dijalankan dalam Speeches, MATLAB, atau program serupa merupakan rutinitas bahwa untuk memfasilitasi pengambilan sampel dari fungsi kepadatan. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.